rekan-rekan semuanya. Pagi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di kelas tercinta ini pada mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengatur mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris di SD, yaitu Ibu Dr. Diah Kusnayani MPD, karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya ingin menjelaskan judul dari diskusi kami pada hari ini, yaitu Games and Stories as Teaching Methods, How to Maximize Reading, Writing, Listening, and Speaking. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Asya Fitri dengan NIM 2304555. Yang kedua ada Ariza Putri Aulia dengan NIM 2300959. Yang ketiga ada Alfian Nurfisi dengan NIM 2304824. Yang keempat ada Teh Amanda Olivia dengan NIM 2201857. Yang kelima ada saya sendiri Putri Damayati dengan NIM 2304638. Yang keenam ada Neng Sofia dengan NIM 2307131. Dan yang terakhir ada Putri Latifah dengan NIM 2305856. Oke teman-teman, tanpa membuang waktu lama-lama, mungkin saya lanjut untuk penjelasan pemaparan materi selanjutnya dengan Teh Sofi. Boleh, Teh? Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya penggunaan game. Seperti yang kita ketahui teman-teman, game itu pada umumnya bersifat apa? Negatif. Ya, seperti yang kita ketahui ya, game itu bersifat menyenangkan. Nah, game adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempermudah siswa menangkap dan menggunakan ekspresi-ekspresi bahasa Inggris, serta sebagai salah satu teknik untuk menarik perhatian anak sehingga anak tidak merasa jenuh. Lalu, menggunakan game dalam bahasa Inggris kepada anak-anak akan menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, teman-teman, suasana yang menyenangkan inilah yang akan membuat siswa termotivasi dalam belajar. Lalu dijelaskan juga di dalam buku usia yang mengatakan bahwa pelajar pemula sekitar usia 4 sampai 12 tahun, walaupun mereka belajar bahasa, mereka belum tentu ada motivasi untuk belajar bahasa itu secara lebih jauh gitu. Nah, dengan menggunakan game ini, kita dapat sebagai guru kita dapat menstimulis rasa motivasi dalam diri mereka untuk belajar bahasa asing. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Alfia. Baik, selanjutnya di sini ada mengintegrasikan game ke dalam silabus. Yang pertama itu carilah wilayah-wilayah dalam pembelajaran yang dirasa lemah. Jadi kita itu bisa mengidentifikasi apa materi yang sulit dipahami oleh siswa. Selanjutnya game ini bisa berperan sebagai wadah untuk siswa lebih memahami materi dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua ada game dapat membuat rencana pembelajaran terasa lebih mudah dilakukan. Nah, jika menggunakan game, biasanya siswa itu lebih senang, lebih antusias dibandingkan dengan rencana pembelajaran yang biasanya. Jadi game ini menurut saya lumayan efektif digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya menekankan tujuan pembelajaran. Nah, game ini juga harus harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bukan hanya bermain. Siswa juga harus mengetahui hal-hal penting yang ada di materi. Selanjutnya sesuai dengan konteks atau budaya tempat mereka tinggal sehingga lebih mudah dipahami. Jadi game ini harus relevan dengan kehidupan mereka sehari-harinya. Kalau mereka game ini dekat dengan dunia mereka akan lebih paham dengan gamenya. Paham nggak? Biar paham. Ya. Selanjutnya mempertimbangkan faktor keselamatan yang mencakup ruang yang memadai. Misalnya kita ini akan bermain game yang berhubungan dengan fisik yang membutuhkan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka kita itu membutuhkan ruang kelas yang luas agar siswa merasa nyaman. Selanjutnya ada
ada jenis game ditinjau dari tujuannya. Yang pertama ada game merusak. Ini tuh biasanya dimainkan di awal pembelajaran. Tujuannya untuk membangkitkan semangat siswa, terus juga biar lebih menimbulkan rasa persaingan di kelas gitu. Yang kedua ada game sekulars. Ini tuh bisa disebut juga pendinginan. Biasanya game ini tuh dilakukan di akhir kayaknya, dan biasanya game yang dimainkan itu berbentuk pasif karena tidak menimbulkan kompetisi di antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan saat akan melakukan game. Yang pertama, game harus lebih dari sekedar menyenangkan. Di sini tuh jadi guru harus fokus pada elemen dasar pembelajaran bahasanya. Bukan hanya sekedar bermain, tapi siswa juga harus paham akan materi yang harus disampaikannya. Yang kedua, terapkan aturan main yang jelas dari game lalu coba demonstrasikan. Nah, di sini guru harus membuat aturan yang mudah dipahami siswa, dan kalau bisa sebelum dimainkan itu gamesnya didemonstrasikan atau dicontohkan terlebih dahulu agar siswa lebih paham dengan aturan mainnya. Selanjutnya, mainkan game secara berbeda-beda dari setiap pembahasan. Nah, di sini tuh maksudnya ada beberapa siswa yang suka kayak kelas itu main game ini. Nah, sebaiknya kita tetap pakai games yang udah kita buat karena itu udah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang keempat, selalu akhiri game saat siswa dalam kondisi relax. Nah, ini itu maksudnya kalau misalkan kita mau menyudahi games ini, siswa itu harus dalam keadaan senang, relax, dan mudah dikontrol. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka udah bosan, bad mood, capek, untuk pembelajaran selanjutnya juga akan bagus, dan ketika game berakhir juga akan susah untuk dikendalikan. Yang kelima, berpikir ke depan. Di sini itu guru harus menyiapkan bahannya dari jauh-jauh hari, dan udah diuji coba dulu gitu gamenya sebelum dikasihin ke siswanya. Dan ada notes juga, kalau aku baca dari buku itu jangan suruh anak untuk membawa bahannya. Kenapa? Karena ada kemungkinan untuk mereka tidak bawa sehingga games ini tidak akan terlaksana. Selanjutnya yang terakhir, menjadikan game sebagai bagian dalam silabus. Nah, game ini digunakan untuk memperkuat keterampilan berbahasa anak, baik dalam berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang bagaimana memilih game yang tepat. Yang pertama, sebelum memilih game yang tepat, guru mengajak siswa untuk bermain. Seperti misalkan anak-anak, ayo mari kita bermain gitu misalkan. Maka yang berpikir pikiran siswa ini bersenang-senang, gitu kan. Nah, yang selanjutnya, guru harus mempunyai alasan ketika memilih game. Alasan di sini ketika sekedar bersenang-senang, karena siswa akan bosan ketika memilih game yang kurang menarik perhatian bagi siswa. Beda, guru harus mempertimbangkan game ketika ingin membeli game. Jadi mempertimbangkan game apa yang harus dipakai, ya, kapan menggunakannya gitu ya. Bagaimana menghubungkan dengan silabus pengajaran agar gamenya yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan untuk membantu memudahkan siswa untuk memahami gitu. Selanjutnya ada beberapa pertimbangan saat memilih sebuah game. Juga ada mempertimbangkan bahasa apa yang menjadi target game. Pastinya bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa di sini di mana
yang tujuan pengajarannya ada writing, listening, reading, and speaking. Selanjutnya ada tipe game yang dipakai. Tipe game yang di sini bisa dipilih auditory atau visual. Selanjutnya ada tujuan kita menulis dan menggunakan game tersebut. Nah, teman-teman di sini bisa untuk mengasah pikiran atau membantu memudahkan siswa untuk belajar apa yang disampaikan oleh gurunya gitu. Jadi digunakan bermainkan oleh game gitu ya. Nah, selanjutnya ada apakah game tersebut cocok dengan siswa? Jadi disesuaikan dulu apakah guru dengan siswa ini gamenya cocok gitu. Kalau tidak cocok, siswa akan merasa jenuh ataupun bosan saat memainkan game gitu ya. Selanjutnya ada seberapa banyak partisipasi dan aksi yang akan dihasilkan oleh game tersebut. Seberapa banyak partisipasi atau siswa menjawab apa yang ditanyakan atau dimainkan oleh gurunya gitu. Slide selanjutnya. Di sini ada saran dan petunjuk. Yang pertama ada ketika guru untuk mempermudah bahasan. Yang kedua ada cara terbaiknya menjelaskan game adalah dengan mempraktekkannya langsung dibandingkan dengan menjelaskannya secara panjang lebar. Yang ketiga ada memperhatikan durasi waktu game. Karena kalau ketika kelamaan siswa akan semakin kehilangan minat untuk memainkan game tersebut gitu. Nah, yang keempat, guru lebih ideal menghentikan game saat di puncak kameramennya. Jadi nggak jenuh gitu siswanya saat berhenti memainkan gamenya, nggak seru gitu. Jadi ya pas lagi seru-serunya gitu. Jadi ya si siswanya lebih merasa menyenangkan main gamenya. Cukupkan sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mencontohkan salah satu game yang dapat digunakan untuk menstimulus motivasi siswa ya. Baik, yang di sini yaitu contohnya mengidentifikasi bunyi alfabet kosakata atau menyusun kalimat. Nah, keuntungan dari mempelajari bermain ini adalah menambah pembendaharaan kata dalam bahasa Inggris, lalu melatih konsentrasi anak. Yang ketiga, melatih murid untuk mampu berkolaborasi dan bekerja sama. Yang keempat, melatih tanggung jawab. Yang kelima, melatih murid menambah kalimat dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, nah juga jumlah peserta yang bisa digunakan dalam permainan ini antara lain 4-30 orang ya, tergantung sama ini jumlah siswanya. Lalu durasinya kurang lebih 5-20 menit. Media yang digunakannya seluruh alfabet A sampai Z pada kertas A4, lalu tuliskan nama kedelai, poin di sudut kanan bawah. Ketiga, laminasi seluruh alfabet supaya tidak mudah rusak. Keempat, buat bola kecil yang berasal dari kertas atau biji-bijian. Yang kelima ada kaos kaki, yang keenam ada alat untuk mengikat semacam tali. Selanjutnya, coba teman-teman biar tidak membosankan, kita nyanyi dulu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
memaparkan materi yaitu tentang mengajar melalui cerita. Nah, mengajar melalui cerita yaitu ide tentang penyampaian bahan ajar melalui bentuk literatur yaitu cerita. Nah, orang tua juga teman-teman bisa untuk membiasakan untuk mendongeng atau bercerita kepada anaknya, karena riset itu membuktikan bahwa cerita atau dongeng itu bisa menjembatkan kita supaya bisa menanamkan nilai-nilai positif melalui sikap dan pola pikir anak itu. Jadi cerita itu tidak hanya untuk mengasah kemampuan berbahasa anak saja ya teman-teman. Lalu bercerita bisa menjadi alat evaluasi juga untuk kita terhadap kecerdasan anak. Sejauh mana daya tangkap mereka terhadap suatu alur pembicaraan yang kita ceritakan, lalu sejauh mana daya ingat mereka itu terhadap data dan fakta, dan seteguh apa daya konsentrasi mereka ketika diminta untuk berkonsentrasi. Nah, lalu di sini ada alasan mengapa menggunakan cerita. Mungkin cerita itu juga disukai oleh anak, tapi ada beberapa alasan lainnya yang dikemukakan oleh beberapa ahli bahasa seperti Brewster, Bison, Halliwell, Henderson, Stockdale, dan lain-lain. Yang pertama yaitu cerita terutama yang bermuatan tradisional adalah teks yang otentik atau asli ya teman-teman. Jadi cerita itu tidak hanya digunakan untuk kemampuan berbahasa saja, tapi juga untuk menggambarkan situasi tertentu secara alami. Lalu ada yang kedua itu ketika cerita dibacakan atau didengarkan, anak itu menyimak dengan tujuan. Jadi anak itu menyimak cerita itu ada tujuannya teman-teman. Misalnya si anak itu ingin tahu misalnya si karakter ini teh bagaimana itu kelanjutannya, si sang kuryang itu kelanjutannya bagaimana, dan juga misalnya mereka itu mendengarkan cerita itu dengan menginginkan sendirinya, tidak ada paksaan. Jadi kita juga harus semaksimal mungkin supaya ceritanya itu menarik. Misalnya tambahkan mungkin properti ya, seperti storytelling waktu teman-teman UAS kemarin ada yang membawa boneka Barbie kan untuk alat peraganya, lalu ada yang memakai baju yang sesuai yang dikenakan tokoh misalnya. Nah si anak itu kan jadi tertarik, jadi si anak juga jadi hikmat itu mendengarkan ceritanya. Nah lalu ada yang ketiga, cerita menjadi wadah yang baik untuk memfasilitasi empat kemampuan berbahasa itu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, jadi ketika guru itu bercerita untuk pertama kalinya, nah si siswa itu terlibat dalam aktivitas menyimak. Lalu ketika guru juga menyuruh siswa untuk menceritakan kembali cerita yang sudah diceritakan, siswa itu terlibat dalam aktivitas yaitu menyimak dan berbicara. Nah, lalu ada ketika guru juga menyuruh anak untuk menuliskan ulang cerita atau dialog-dialog yang ada di dialog-dialog pelaku atau tokoh yang ada di cerita itu. Nah, itu siswa terlibat dalam aktivitas menulis. Oke, teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya. Kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, kan di sini saya akan memaparkan materi cerita yang digunakan. Lalu kita ketahui ketika kita menjadi pengajar, kita harus mengetahui cerita apa yang akan digunakan, ceritanya tujuannya seperti apa. Karena anak-anak itu kan mudah bosan dan pasif ya apabila cerita yang digunakan itu saja, terus juga cerita yang digunakan tuh alurnya berbeda-beda. Nah, yang pertama ini ada beberapa kriteria yang
digunakan. Cerita yang digunakan yang pertama, cerita harus menarik bagi siswa dan bagi guru. Teman-teman, anak-anak itu kan sangat mudah bosan. Jadi cerita yang digunakan haruslah menarik untuk siswa dan juga guru. Kenapa harus menarik bagi guru? Karena ketika guru menjelaskan cerita tersebut, kita juga harus secara efektif menjelaskannya agar cerita tersebut tersampaikan secara jelas dan menyenangkan ke anak tersebut. Terus yang kedua itu ada cerita harus mudah dimengerti. Cerita ini harus mudah dimengerti karena misalkan kita mengambil cerita dari bahasa asing dari Yunani tentang dewa-dewi Yunani, itu perlu diperhatikan karena cerita dari dewa-dewi Yunani itu juga kadang-kadang alurnya bersifat dewasa, terus juga tentang makhluk-makhluk mitologi yang kurang dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Yang ketiga itu ada cerita dapat diaplikasikan dalam berbagai aktivitas yang berguna. Jadi cerita tersebut dapat diaplikasikan melalui game ataupun drama untuk siswa itu dapat menyalurkan bahasanya secara nyata dan jelas. Kemudian untuk yang keempat, cerita tidak begitu panjang. Nah, cerita yang kecil itu tidak boleh begitu panjang dan juga tidak boleh begitu singkat. Jadi kayak harus di tengah-tengah karena kalau misalkan anak-anak itu kan mudah bosan ya. Jadi kalau misalkan semua cerita isinya teks ataupun panjang, mereka akan mudah bosan dan pasif tentunya. Jadi cerita tersebut tidak efektif digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, cerita harus tepat secara culture. Karena secara culture di sini maksudnya kayak misalkan ada cerita asing yang berjudul The Enormous Turnip. Nah, itu tuh harus diganti jadi The Enormous Carrot karena orang atau pelajar Indonesia tuh lebih mengenal carrot dibanding turnip. Turnip itu kayak apa ya, lobak putih tuh. Putih gitu. Nah, terus untuk poin selanjutnya, cerita harus memiliki alur yang jelas dan menarik. Jadi cerita tersebut harus memiliki alur jelas dan menarik. Yang pertama, pembukaan misalkan itu harus melalui pengenalan tokoh, sifat, karakter. Nah, kemudian di tengah-tengah cerita itu harus ada isi konflik yang terjadi. Kemudian untuk di akhir itu harus ada endingnya. Jadi kayak misalkan cerita tersebut untuk karakter baik itu harus happy ending, dan untuk karakter yang jahat itu biasanya terkena hukuman, gitu, punishment. Oke, untuk poin selanjutnya, cerita tersebut memiliki pengulangan yang alamiah untuk menunjukkan siswa berpartisipasi. Jadi pengulangan tersebut misalkan pada cerita The Enormous Turnip ini, ketika ada yang menyuruh untuk menarik lobak tersebut harus bilang tarik gitu sampai sampai lobaknya itu benar-benar sepenuhnya ketarik gitu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke pemateri. Terima kasih. Baik, melanjutkan yang tadi ya. Yang tadi itu ada cerita yang disampaikan oleh guru. Cerita yang digunakan di sini ada. Nah, di sini ada cara penyampaian bercerita kepada anak. Nah, menurut Rich 1993 ada dua cara yang digunakan, yaitu telling and reading, yaitu menceritakan dan membacakan. Nah, keuntungan dari teknik reading yaitu membacakan cerita kepada anak adalah yang pertama membantu guru untuk mengasah bahasa secara percaya diri. Terus berbeda dengan teknik telling yang lebih mengutamakan keahlian lebih dari seorang guru untuk menyampaikan dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan yang kedua ada dapat memperlihatkan gambar, contohnya seperti buku cerita yang bergambar yang ada tokoh-tokoh animasinya. Jadi si anak itu bisa tahu, oh tokohnya begini, oh animasinya begini. Terus dapat mengajak siswa untuk membaca ulang buku cerita yang telah disampaikan oleh guru. Terus dapat mengajak siswa untuk bisa menyukai, dan bahwa buku juga merupakan bisa menjadi sumber kesenangan untuk dirinya sendiri. Nah, keuntungan dari teknik yang kedua yaitu keuntungan dengan teknik telling, yaitu menceritakan. Yang pertama dapat membantu anak untuk memahami cerita dengan cara pengulangan dan dengan penyampaian seperti acting atau mimik muka. Terus
mampu melihat respon semua anak saat bercerita, sehingga adaptasi dengan jalan cerita lebih mudah dilakukan atau disesuaikan dengan respon siswa. Terus yang terakhir ada membiarkan siswa memiliki pengalaman akan keajaiban mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru. Sekian, saya lanjutkan kepada pemateri yang terakhir. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah membahas cara-cara dia menyampaikan cerita kepada anak. Dan di sini saya itu akan menjelaskan terkait hal yang dikembangkan dalam cerita kepada anak. Yang pertama itu membaca cerita dengan perlahan. Jadi guru pada saat bercerita kepada anak itu harus membaca cerita dengan perlahan. Dibedakan gitu ya dengan antara dia pembacanya sendiri gitu. Nah, tentu saja perlu kita ketahui bahwa membaca cerita dengan perlahan itu sangatlah penting karena hal ini dapat membantu anak gitu ya untuk lebih memahami cerita lebih dalam. Kemudian juga dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan mendengarnya, dan selain itu juga hal ini dapat membantu kayak untuk meningkatkan pemahaman anak gitu, sehingga apabila ada cerita gitu yang anak itu kurang paham, nah anak itu dapat menanyakannya kepada guru. Selanjutnya itu ada menanyakan kepada siswa dalam ceritanya. Jadi apabila ataupun pada saat bercerita, guru harus sering-sering menanyakan dalam cerita kepada anak. Jadi ditanyain kayak apakah kalian paham nggak dengan dalam cerita ini gitu ya. Terus ada yang ketiga itu memperlihatkan gambar dan menggabungkan gambar dengan jalan cerita. Jadi memperlihatkan gambar dan menggabungkan gambar dengan jalan cerita merupakan salah satu metode efektif untuk pemahaman anak, di mana gitu ya pada gambar-gambar itu akan membantu anak lebih memahami terkait situasi ataupun bahkan karakter yang ada di cerita tersebut. Nah, kemudian juga dapat menambah konten visual dan memperluas gitu ya narasinya. Kemudian ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam storytelling. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam storytelling itu diantaranya ada 4 hal. Yang pertama itu guru harus banyak melakukan gerak tubuh. Di mana gitu ya, pada saat melaksanakan storytelling, guru itu harus banyak melakukan gerak tubuh atau bisa disebut dengan bahasa Indonesia apa? Gesture. Nah, gesture betul. Itu tangan. Gerak tubuh atau gesture gitu ya. Kenapa demikian gitu ya? Karena hal ini itu dapat menarik siswa gitu ya, menarik perhatian siswa sehingga siswa itu terfokus dengan storytelling ini. Kemudian juga hal tersebut itu akan menjadikan cerita lebih hidup. Kemudian ada guru dapat mengganti frase atau kalimat untuk pesan menarik. Nah, jadi pada saat melaksanakan storytelling, guru itu dapat mengganti ataupun menambahkan baik menambahkan ataupun mengubah frase dan kata gitu ya. Yang mana gitu ya, apabila diubahnya kata atau frase tersebut itu dapat membuat gitu ya kesan menarik pada siswa. Selanjutnya itu ada poin ketiga, guru dapat menggunakan alat bantu. Jadi pada saat melaksanakan storytelling, guru itu dapat menggunakan alat bantu seperti wayang, kemudian ada boneka ataupun gambar-gambar yang lainnya gitu ya. Sehingga hal tersebut itu ataupun penggunaan alat bantu itu dapat memudahkan guru dalam memperkenalkan tokoh-tokoh apabila terlebih lagi gitu ya. Apabila tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut atau storytelling tersebut itu sangatlah banyak. Dan terakhir itu ada tidak memegang buku. Jadi pada saat melaksanakan storytelling, guru itu sebaiknya tidak memegang buku ataupun catatan yang sebagainya gitu ya. Karena apa gitu ya? Karena dengan tidak memegang buku itu akan menimbulkan atau akan menjadikan interaksi yang lebih dinamis dan menarik. Mungkin sekian penjelasan terkait hal-hal. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Anak yang sudah menjelaskan memaparkan materi presentasi pada hari ini. Dan teman-teman, untuk sesi selanjutnya ada sesi games yang akan dijelaskan oleh Teh Sofi. Untuk penjelasannya apa tuh? Iya dong.
One. Tadi kamu ngomong. Seven, eight, nine, Ten. Yang ten silahkan maju ke depan. Maju, maju, maju. Itu one. Hana. One. Hana. One. Two. Three. Four. Ngejual set. Sampai 10, sampai 10. seven, eight, nine. Deketan sih, gak masuk frame. Mangki dan Ken. Monkey and Pig. Saya nggak mau. Gak semangat ah. Ini bisa ditaruh aja nggak? Tapi setengah kelihatan. Nanti permainnya seperti ini. Jadi nanti para perwakilan dari kelompoknya itu akan diberikan 10 permen masing-masing. Jadi nanti siapa? Ripa. Ripa dari Aku yang kamera. Akan memasukkan permen ke dalam ini. Nah nanti ditebak oleh tim yang depan. Nah apabila permen itu berhasil ditebak dengan baik jumlahnya, maka poin akan direbut. Oke? Poin akan direbut. Gimana? Jadi ya, jadi permen itu jadi nanti setiap masing-masing perwakilan akan dikasih tuh permen. Nah, jadi nanti Kak Ripa itu akan masukin permen sesuai dengan keinginannya. Mau semuanya Kok jadi apa yang gitu ya. Nah, nanti dari pihak lawan akan menebak berapa dapat permen nggak sih? berapa kali? 2 kali boleh. 2 kali. Berarti ya, teman-teman jawabannya harus sama. Kalian nggak boleh misalnya ini 9, ini 7. Jadi satu kelompok itu harus 8. Ya, harus satu suara ya. Dengan beda-beda. Siap. Yang menang kelompok yang menang nanti dapat permen semua. Ya, yang menang nanti dapat permen itu semua ya. Keluarkan sendiri. Oke, mau dari siapa dulu yang menang dulu ya berarti? Iya, boleh. Oke. Kamu tidak boleh lihat. Dia pikir-pikir ya, kasih tebak. Nah, nanti aku bertanya. How many kalian menjawab ya? There are. Ya. Aku tanya berapa ini? Kalian menjawab? There are. Tebakannya berapa? Ya. Dicocok dulu ya. Jawabnya DA berapa gitu ya? Jawaban kalian.
kurang tahu Soli. Kenapa? Ayo, ini jawabannya dua. Jangan salah dua kali. Harus salah dua kali. Soli. Oh, boleh dua kali. Ini harus itu orang mau di sana. Ini malah dikasih aku mau jalan ke sana. Gak kelihatan. Aku. Ada yang belum dapat? Belakang belum dapat. Aduh. Depan belum dapat. Yang ini harus. Saya mau ini mau kayak itu ke bawah. Sesi bermain telah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Thank you, Mister. Baik teman-teman, sesi selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Mungkin kita kasih karena waktunya yang terbatas, jadi kita harus membuka pertanyaan untuk satu orang dulu ya teman-teman. Aku oke, hitung sampai 3 aja langsung ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung langsung aja, oke? 1, 2, 3. Ada. Harus ada dong. Wah, nggak ada. Kita mau nanya. Itu saja apa? Sok, Anita mau nanya siapa? Aduh, aku nggak mau. Kata jadi jelasin bahwasannya di pembelajaran ada game. Nah mungkin itu tuh berdampak sangat baik ya, kayak pembelajaran lebih interaktif, lebih menyenangkan. Namun tidak menampik kemungkinan kalaupun misalnya terus-terusan seperti itu tuh si anaknya teh bakal ketergantungan, bahkan mungkin bakal menyusahkan si gurunya karena si anaknya itu kalau tidak dengan game itu bakal gampang bosan ataupun tidak kondusif gitu si pembelajaran, sehingga si tujuan pembelajarannya juga mungkin tidak optimal gitu tercapainya. Nah mungkin pertanyaannya tuh bagaimana menurut kalian cara agar si games tersebut itu tidak menjadi dampak negatif baik itu bagi peserta didik maupun bagi pendidiknya, seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dicukupkan dan didiskusikan terlebih dahulu ya Teh Anita. Terima kasih.
baiknya kayak Anita bisa menjawab gitu ya, bagaimana agar kayak game itu tuh tidak berdampak negatif gitu ya. Nah yang pertama itu gunakan game yang edukatif gitu, yang gimana gitu ya, game itu dirancang untuk tujuan pembelajaran sehingga fokusnya itu tidak akan kemana-mana gitu ya. Kemudian dengan menggunakan games yang relevan dengan tujuan pembelajaran itu, fokus pada kontennya juga relevan terhadap kurikulum. Kemudian juga kita bisa menggunakan atau kita bisa beranggapan bahwa game itu sebagai pendukung bukan sebagai pengganti dari pembelajaran, sehingga hal-hal negatif itu akan terminimalisir gitu ya. Mungkin sekian, barangkali dari rekan-rekan ada tambahan. Aku mungkin mau nambahin deh, Anit. Iya, buat boleh. Biar kan itu kan game itu digunakan saat pembelajaran, terus juga biar mengurangi dampak negatifnya ya. Mungkin games itu bisa digunakan saat selang-seling aja gitu. Jadi jangan setiap hari atau setiap waktu tuh pakai game. Jadi sesekali bolehlah, biar anak-anak yang materinya agak sulit gitu, biar anak-anak juga nggak bosan, nggak pasif juga gitu sih menurut aku mah. Mungkin dari akan teteh yang lain ada tambahan? Udah ada tadi tuh dia Jangan